Shalom semuanya, selamat pagi, happy Sunday. Saya akan membawakan sharing saya pagi ini. Nama saya Magda, suami saya Yosef Patipelohi. Kami memiliki 2 orang anak. Yang pertama Erik, usia 24 tahun, dan yang bungsu Thea, 20 tahun. Saya melayani Tuhan sejak usia 18 tahun. Waktu itu saya masih duduk di SMA kelas 2. Sejak SMA hingga beberapa bulan yang lalu, saya masih aktif dalam pelayanan di gereja saya sebelumnya. Pertanyaannya, apakah hidup saya sudah sesuai seperti yang Tuhan inginkan? Masih jauh dari yang diharapkan. Saya orang yang perfeksionis dalam pekerjaan dan dalam urusan rumah tangga. Saya bisa cepat sekali emosi jika saya menemukan ada kesalahan atau kekurangan dalam pekerjaan. Saya orang yang tidak sabaran. Apalagi jika pekerjaan tersebut sudah berulang kali saya ajarkan, tapi orang tersebut tetap membuat kesalahan yang sama. Hal itu bisa memicu emosi saya. Saya orang yang belum bisa berkomitmen dengan membaca Alkitab, masih suka bolong-bolong. Jika kami ada masalah, baru deh saya akan berdoa lebih kencang kepada Tuhan. Sekalipun kerohanian kami masih berantakan, kami sekeluarga tetap melayani Tuhan saat itu. Saya di tim singer dan ketua dewasa muda. Suami diaken, Erik pemain musik, dan Thea di tim tamborin. Waktu itu rasanya sudah bahagia sekali karena kami sekeluarga sudah melayani Tuhan. Sekalipun secara kerohanian karakter kami masih tidak sesuai dengan orang yang melayani Tuhan. Di awal April 2017, Erik anak saya diminta untuk membantu bermain musik di GKDI oleh Robert. Dan sejak itu dia mulai aktif ikut Bible study. Saat itu yang jadi pembimbingnya Moses. Dan saat Erik menyatakan mau dibaptis, saya agak keberatan. Sampai saya telepon dan bicara langsung sama Moses. Lalu saya browsing mencari apa sih GKDI itu. Dan saat itu sampai minta pendeta Edward atau Edi yang kita kenal untuk bicara langsung sama Erik. Yang intinya agar dia tidak boleh dibaptis. Tapi akhirnya Erik tetap dibaptis pada tanggal 29 Juli 2019. Tidak lama kemudian jejak Erik diikuti oleh Thea, adiknya. Dan akhirnya saya juga ikut Bible study. Saat saya memulai Bible study, misi saya waktu itu saya ingin membangun tim singer dan dewasa muda di tempat di mana saya beribadah. Saya mau bawa ilmunya agar gereja kami pun bisa bertumbuh. Tapi seiring berjalannya waktu, saya menyadari bahwa saya tidak bisa sendiri tanpa ada komunitas yang membangun kerohanian saya juga. Saya akan lelah dan akhirnya menyerah. Saat berbicara baptisan, saya menolak untuk dibaptis. Saya memang agak keras kepala waktu itu. Sampai akhirnya saya butuh penjelasan lebih detail dari pendeta Frankie waktu itu. Setelah saya mengerti baptisan yang diajarkan sesuai dengan firman Tuhan, maka saya memutuskan tanggal 11 Maret 2021 saya dibaptis. Setelah dibaptis, saya masih harus bergumul dengan karakter saya yang memang suka marah. Pernah saat saya ada masalah dengan anak bungsu saya, Thea, anak saya yang kedua, saya tidak bisa mengontrol emosi saya. Sampai saya teriak sekenceng-kencengnya dan ngomelin Thea sampai jadi tontonan tetangga depan rumah saya. Saya merasa saat itu anak-anak tidak bisa mengerti kesulitan yang saya hadapi. Dan saya merasa tidak bersalah dengan hal itu, dengan saya marah-marah. Saya sering menyalahkan suami dan anak-anak saya kenapa mereka membuat saya jadi harus ngamuk-ngamuk. Saya berdoa, Tuhan mohon bantu saya agar saya bisa berubah lebih sabar. Pas ada tantangan, saya lupa dan kembali marah-marah. Akhirnya saya sadar bagaimana saya bisa merubah karakter saya jika saya tidak rendah hati, tidak mau belajar dan dibentuk Tuhan, dan tidak ada usaha juga buat pengendalian diri saya secara pribadi. Akhirnya saya mulai membaca firman Tuhan dengan lebih konsisten. Saya berusaha mengerti apa yang Tuhan mau saya lakukan dalam kehidupan saya. Saya berusaha untuk belajar sabar dan tidak emosi. Dan saya semakin bisa memahami anak-anak dan suami saya.
Saya sungguh sangat bersyukur berada di komunitas ini, di mana kita bisa saling mensupport, menasehati, dan saling mendoakan agar kerohanian kita semakin hari semakin tumbuh, agar saya dan kita semua layak disebut sebagai murid Kristus. Amin.